Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih. Pembelajaran kita hari ini mengenai pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi industri. Sebelumnya, tahu nggak apa itu pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi industri? Belum Pak, belum tahu. Belum Pak. Baik, di sini Bapak jelaskan yang itu pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi industri itu yaitu mengenai itu proyek yang kita buat dan kolaborasi industri maupun di bidang perusahaan ataupun di bidang individu yang dimana mengenai mempelajari itu praktek instalasi listrik maupun berbasis non industri. Judul yang Bapak bawakan itu mengenai kompetensi dasarnya yang dimana kompetensi ini itu satu, mengayomi dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Tiga, memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan berdasarkan keahlian teknik elektro. Empat, mengelola, menalar dan mengaji dalam ranah konkret atau menggunakan, menguraikan, merangkai, memodifikasi dan membantu sesuai dengan konteks tugas. Dua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu yang Bapak bawakan itu memahami prosedur instalasi penerangan listrik. Indikator pencapaiannya itu menjelaskan pengertian prosedur instalasi listrik, mengidentifikasi pengertian alat dan bahan yang perlu dalam instalasi penerangan listrik. Dua, menganalisis langkah-langkah instalasi penerangan listrik yang efektif. Yang dimana indikator pencapaian kompetensinya mengidentifikasi langkah-langkah instalasi penerangan listrik berdasarkan keamanan. Tiga, merancang dan memasang instalasi penerangan listrik berbasis proyek kerja nyata yang relevan dengan kebutuhan industri. Indikatornya menjadikan hasil identifikasi rancangan instalasi penerangan listrik dalam bentuk laporan kerja. Tujuan pembelajaran yang Bapak bawakan itu satu, siswa mampu memahami konsep dasar proyek basic learning yang dimana disebut PJBL dalam konteks instalasi penerangan listrik. Dua, siswa mampu menyusun rencana kerja proyek yang relevan dan kebutuhan dunia industri. Tiga, siswa mampu mengevaluasi proyek dengan indikator efektif, efisiensi, dan keamanan. Setelah kita mendapatkan tujuan pembelajaran kita masuk dalam pematerian pembelajaran. Pematerian pembelajaran yang Bapak bawakan yaitu memahami prosedur instalasi penerangan listrik, analisis langkah-langkah instalasi penerangan listrik yang efektif, merancang dan memasang instalasi penerangan listrik berbasis proyek kerja nyata. Lalu pendekatan dan metode pembelajarannya, kalau dia pendekatannya secara saintifik, kalau metode pembelajarannya yaitu project basic learning atau disebut dengan PJBL. Metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan dan presentasi. Media pembelajaran yang Bapak bawa yaitu handphone, PowerPoint, dan video pembelajaran dengan alat laptop, LCD, proyektor, speaker. Sumber materi yang Bapak dapatkan
negara luar. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa, menyampaikan tujuan pembelajaran dan menambah kompetensi untuk kegiatan PKL, mengaitkan materi dengan pengalaman siswa dalam bentuk PKL dalam waktu menjelaskan yaitu 8 menit. 2. Siswa menyimak penjelasan guru, mengajukan pertanyaan terkait tujuan pembelajaran dan relevansi materi. Intinya ada 1. Orientasi proyek. Guru menjelaskan proyek yang akan dilakukan, desain dan simulasi. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan proyek. Langkah-langkahnya yaitu penentuan tujuan dan perancangan. Siswa membuat desain instalasi penerangan berdasarkan kebutuhan dan standar industri. Langkah ketiga, pelaksanaan proyek. Setiap kelompok mempraktikkan instalasi di mini lab simulasi dengan peralatan yang tersedia. Guru memantau, memberikan arahan dan memastikan keselamatan pelaksanaan. Langkah keempatnya, penyesuaian dan presentasi proyek. Masih 6. Terakhir, penilaian. Bagaimana penilaian ini membawa nilai 1 aspek sikap. Di mana aspek sikap ini yang Bapak lihat: 1. Keaktifan, kerjasama dalam kelompok dan kedisiplinan. 2. Aspek pengetahuan, pemahaman teori instalasi penerangan yang diuji secara lisan maupun tertulis. 3. Aspek keterampilan, desain instalasi penerangan, penilaian proyek, simulasi instalasi praktek. Sebelum Bapak tutup materi hari ini, apakah ada siswa yang mau bertanya? Mungkin apa pertanyaannya? Apa? Tentang kolaborasi ini. Oh, saya kan belajar. Kolaborasi industri. Kolaborasi industri. Ini kayak langsung sama. Ini jangan. Dua itu saja. Apa itu dibaca langsung? 9 menit. Hah? 9 menit. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Di sekolah atau kampus.
Apakah ada lagi yang mau bertanya? Ada Pak. Baik, silakan. Dengan saya, apa manfaat pembelajaran berbasis proyek bagi petani? Baik, di sini Bapak jelaskan pertanyaan dari pertama tadi. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dalam kampus maupun sekolah, yaitu satu, menentukan pertanyaan berdasar yang dimana dimulai dengan pertanyaan esensial yang bersifat terbuka dan relevan dengan kehidupan siswa untuk memicu rasa ingin tahu dan mendorong investigasi mendalam. Yang kedua itu membuat desain proyek. Siswa dan guru merancangkan desain atau kerangka kerja proyek untuk menghasilkan solusi dari pertanyaan berdasar yang telah ditentukan. Yang ketiga, menyusun jadwal. Menyusun jadwal itu secara rinci yang menyangkut pembelajaran harian dan tonggak-tonggak penting yang harus dicapai untuk penyelesaian proyek. 4. Monitoring pelaksanaan. Guru memantau kinerja siswa secara berkelanjutan selama proses pembuatan proyek. 5. Menilai hasil yang dilakukan oleh siswa, itu melakukan penilaian terhadap hasil yang telah dibuat oleh siswa. 6. Evaluasi pengalaman belajar. Setelah melakukan proyek dan penilaian, guru berhak untuk mengevaluasi pembelajaran yang dimana akhir proyek itu untuk merefleksikan proses pembelajaran. Siswa harus dapat mengidentifikasi apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan diri di masa depan. Apakah murid Nabila dapat memahami penjelasan dari Bapak? Baik, saya mengulangi yang Bapak jelaskan. Terima kasih. Lalu pertanyaan yang kedua, posisi bertanya. Dengan pekerjaan posisikan dulu. 3. Baik, di sini Bapak akan menjawab pertanyaan dari siswa kami Andreas, yang dimana pertanyaannya, apa manfaat PJBL bagi siswa di sekolah? Yang manfaat dari PJBL itu pengembangan keterampilan berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan kolaborasi. PJBL juga meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa karena menghubungkan pembelajaran dengan masalah dunia nyata, serta membantu mengembangkan kreativitas, komunikasi, dan keterampilan manajemen. Dan ada juga manfaat PJBL bagi siswa itu yaitu mengembangkan keterlibatan dan motivasi, mendorong kolaborasi dan komunikasi, mengembangkan kreativitas, membangun keterampilan manajemen diri, mendukung pembelajaran interdisipliner. Apakah murid saya Andreas dapat mengambil penjelasan dari Bapak? Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak. Saya selesai. Baik, terima kasih kepada murid saya. Sampai Diva. 3. Oke, terima kasih kepada murid-murid saya sekalian. Bapak mengucapkan terima kasih telah dapat hadir pada pagi hari ini. Sampai ketemu di hari berikutnya. Terima kasih. Shalom atau wassalamualaikum. Siap Pak.